Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Pada pertemuan 13 ini ya, kita akan terbagi menjadi dua part. Ini part yang pertama terkait negosiasi kompleks dan juga diplomasi digital. Ini adalah apa namanya sub CPMK-nya ya. Jadi targetnya untuk pertemuan hari ini sama terkait pengembangan keterampilan bernegosiasi, tapi nanti akan lebih mengerucut kepada secara digital, kemudian juga kalau misalkan menemukan deadlock seperti apa. Nah, menyiasati negosiasi yang rumit. Jadi kalau sebelumnya kan kita bahasnya gimana cara membangun komunikasi yang profesional dan juga etis. Kemudian secara nonverbal itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih sulit ya, negosiasi yang rumit. Karena pada praktiknya negosiasi kan nggak selalu berjalan mulus ya, nggak selalu berjalan lancar. Kadang juga mungkin ada customer yang keras, kemudian negosiasinya alot, lalu juga deadline-nya juga mepet dan lain-lain. Nah, kondisi seperti itu yang disebut sebagai negosiasi yang rumit. Kemudian mungkin banyak ya orang yang mengira bahwa negosiasi itu cuma sekedar soal tawar-menawar harga gitu. Padahal sebenarnya jauh lebih kompleks daripada itu. Karena dalam negosiasi biasanya kita akan berhadapan dengan ego, kemudian dengan tekanan, kemudian emosi, kepentingan masing-masing pihak, bahkan mungkin juga kadang ada konflik personal. Kalau misalkan di industri furnitur ya, gitu. Misalkan di industri furnitur, negosiasi yang rumit ini mungkin akan sangat sering terjadi. Misalnya harga material tiba-tiba naik, kemudian customer minta revisi besar-besaran mendekati deadline. Kemudian mungkin ada masa di mana supplier eh, terlambat ngirim bahannya, gitu, dan lain-lain. Nah, kalau hal-hal tersebut tidak kita sikapi dengan tepat, nah situasi seperti itu biasanya akan berkembang menjadi konflik yang serius. Di sini kan ada strategi bertahan dan menyerang ya di tengah kebutuhan. Nah, seperti apa itu maksudnya? Artinya dalam negosiasi ada momen ketika pembicaraan yang terjadi itu akan terasa buntu atau deadlock ya. Nggak ada pihak yang mau ngalah gitu. Kemudian kan pasti nanti akan suasana akan menjadi lebih tegang. Komunikasinya pasti akan menjadi mulai emosional. Nah, di titik seperti itu seorang negosiator itu harus tahu kapan bertahan, kemudian harus tahu kapan menekan atau tegas, dan kapan mencari jalan tengah. Nah, maksudnya bertahan di sini apa? Maksudnya bukan pasif ya, gitu. Tapi gimana caranya menjaga posisi kita itu supaya nggak dirugikan. Contoh, misalnya klien minta tambahan pekerjaan di luar kontrak ya, di luar perjanjian, tanpa adanya tambahan biaya. Nah, kalau semua langsung disetujui karena kita takut kehilangan klien, perusahaan bisa rugi, gitu. Makanya kenapa negosiator itu harus bisa mempertahankan batas yang masih masuk akal. Seperti pertemuan sebelumnya kan, harus tahu, negosiator itu harus tahu minimalnya kita harus seperti apa, maksimalnya seperti apa. Gitu. Kemudian maksud menyerang. Nah, menyerang di sini bukan artinya kita marah atau agresif ya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada mengarahkan negosiasi, kemudian juga memperkuat argumen, cari jalan tengah, dan mengambil kendali secara profesional. Misal,
ketika supplier naikin harga terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Nah, kita bisa nih menekan secara profesional. Caranya seperti apa? Ya, caranya tunjukin lah data harga pasaran tuh berapa. Kemudian bandingin sama vendor lain seperti apa. Atau mungkin bisa juga minta justifikasi kualitasnya seperti apa. Apakah memang kualitasnya lebih baik gitu, makanya harganya lebih tinggi. Oh. Nah, yang paling penting ya, yang perlu diingat dalam negosiasi yang rumit ini, ya bukan ajang kita untuk menjatuhkan lawan bicara gitu, tapi tujuannya lebih kepada mencari solusi yang terbaik tanpa merusak hubungan kerja. Nah, kenapa negosiasi bisa jadi rumit? Nah, negosiasi bisa menjadi sulit atau rumit itu bukan hanya karena orangnya keras kepala, gitu. Bukan hanya itu gitu, tapi mungkin akan ada banyak faktor yang bisa saling bertabrakan. Misalkan mungkin ada faktor kepentingan, ada tekanan waktu, bisa juga kondisi teknis, kemudian posisi tawar-menawar, bahkan mungkin ya ada ego antar pihak gitu. Jadi nggak cuma sekedar keras kepala aja. Nah, di industri furnitur kondisi yang seperti itu sebenarnya sudah cukup umum terjadi karena satu proyek aja biasanya kan melibatkan banyak aspek ya, baik itu dari desain, dari material, biaya produksi, sampai mungkin urusan pengiriman gitu. Nah, ketika suatu aspek berubah, maka aspek lainnya juga akan ikut terdampak. Di sini ada power imbalance ya. Faktor pertamanya adalah ketidakseimbangan posisi tawar. Maksudnya gini, dalam negosiasi nggak semua pihak kan punya kekuatan yang sama. Itu ada pihak yang mungkin kekuatannya lebih besar atau lebih punya akses atau mungkin lebih punya modal gitu dan lebih dominan secara bisnis. Contoh misalkan workshop furnitur yang kecil misalkan berhadapan sama yang perusahaan yang besar gitu. Nah, posisinya kan mungkin sering nggak seimbang ya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau yang perusahaan besar itu lebih banyak pilihan vendor, kemudian punya tekanan deadline dan punya kekuatan finansial yang lebih besar gitu. Nah, kondisi seperti itu dampaknya nantinya akan membuat pihak yang lebih kecil akan merasa takut kehilangan proyek, nggak berani nolak, atau pada akhirnya mungkin akan terlalu banyak mengalah. Tuh. Nah, padahal kalau semua permintaan diterima, kemudian tanpa perhitungan yang baik, yang pihak yang lebih kecil ini justru akan lebih rugi banyak. Gitu. Makanya nanti ketika mungkin kalian akan masuk dunia kerja, kalian harus bisa membedakan ya antara bersikap fleksibel dan kehilangan posisi tawar menawar. Kemudian yang kedua multivariabel. Nah, artinya adalah dalam satu negosiasi yang dibahas bukan cuma satu hal, gitu. Jadi bisa banyak hal kayak tadi kan nggak bahas soal harga aja, bisa yang lain-lain, spesifikasi kayu, finishing dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada faktor technical constraints atau keterbatasan teknis. Em, kadang pihak pembeli atau customer itu nggak sepenuhnya paham proses produksi. Makanya biasanya hanya melihat hasil akhir aja gitu. Nah, sementara kalau tim produksi itu tahu bahwa ada keterbatasan mesin, ada keterbatasan material, sampai ada kapasitas produksi gitu. Nah, contohnya misalkan customer kan pengen meja dibuat dari meja, misalnya meja dibuat dari kayu solid tuh ukurannya besar terus selesainya dalam waktu yang singkat. Secara desain mungkin akan kelihatan mudah gitu, tapi secara teknis kayu kan perlu proses pengeringan, finishingnya butuh waktu sampai benar-benar curing ya, sampai benar-benar apa namanya kering lah gitu. Kemudian sampai hasilnya
mungkin bisa aja retak atau kualitas turun kalau misalkan itu dipaksakan secara cepat gitu. Nah, di sini nanti peran teman-teman sebagai mungkin orang teknik itu akan sangat penting gitu. Karena teman-teman harus bisa menjelaskan keterbatasan teknis yang mudah dipahami oleh customer gitu. Jadi bukan cuma ngomong oh nggak bisa gitu, jadi jangan kayak gitu juga gitu. Tapi juga ngejelasin kenapa nggak bisa, resikonya apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, fenomena deadlock tadi ya, rumit terus bisa jadi deadlock atau apa namanya, ya udah nggak ada solusi lagi nih, tinggal milih aja gitu. Nah, ada namanya titik beku atau the freeze ya. Maksudnya adalah kondisi ketika kedua pihak sama-sama bertahan gitu pada pendiriannya masing-masing, nggak mau geser sama sekali. Jadi diskusinya ya tetap jalan gitu, tapi sebenarnya nggak ada kemajuan gitu. Nah, di industri furnitur biasanya sering terjadi contohnya misal ketika supplier nggak mau nurunin harga tadi, kemudian customernya minta revisi di luar kesepakatan yang sudah dilakukan. Atau mungkin bagian produksinya ngerasa targetnya nggak masuk akal gitu. Nah, semua pihak ini akan merasa pendapatnya itu paling benar. Akhirnya negosiasinya akan berhenti di tempat. Itu ya negosiasi terus, tapi ya itu sebenarnya nggak ada kemajuan apapun. Gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, argumennya berulang terus nih. Artinya pembicaraannya tuh mulai muter-muter nih di poin yang sama. Kemudian biasanya kalimat yang keluar kayak gini. Hmm, Kamu sudah jelaskan dari tadi gitu, atau posisi kami tetap sama gitu. Nah, kalau itu muncul terus-menerus secara berulang, biasanya negosiasi udah mulai masuk fase deadlock gitu. Kemudian yang kedua, suasana mulai memanas atau emosional ya. Nah, nada bicaranya agak naik, kemudian mulai motong pembicaraan, ekspresi wajahnya berubah, oh, atau mungkin ada sindiran-sindiran yang muncul. Nah, sebenarnya di titik ini tuh fokus diskusi itu udah mulai bergeser gitu. Jadi bukan lagi mencari solusi, tapi lebih kepada memenangkan ego masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga ada walk away ya. Jadi misal ketika ada dua pihak nih, salah satu pihak ada yang ngomong kalau emang nggak bisa ya udah kita cari vendor lain gitu. Nah, atau misalkan ya udah kalau kayak gitu kerjasamanya berhenti aja deh gitu. Nah, kalimat kayak gini nih biasanya yang nandain kalau negosiasi ya ada di titik kritis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat peringatan etika. Nah, jangan pernah sengaja membuat deadlock palsu ya, cuma untuk menekan lawan bicara gitu. Karena kadang ada orang-orang yang pura-pura keras gitu, pura-pura keras, sengaja diem gitu, atau mengancam membatalkan kerjasama. Padahal tujuannya cuma supaya lawan bicaranya panik dan ngalah gitu. Nah, strategi seperti ini ya mungkin bisa berhasil sekali, dua kali, nggak mungkin berhasil gitu. Tapi kalau dalam jangka panjang, pasti reputasinya akan rusak. Oke, di sini kita bahas terkait taktik pertama, yaitu identifikasi variabel baru. Maksudnya apa? Artinya misalkan ketika satu topik sudah mentok, jangan terus-menerus di titik yang sama. Kita cari variabel lain yang masih bisa dinegosiasikan. Biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah kedua pihak terlalu fokus pada harga misal. Padahal sebenarnya dalam kerjasama bisnis kan pasti nilai itu nggak hanya soal angka ya. Kayak di pertemuan sebelumnya diskusi itu nggak melulu soal harga, tapi mungkin bisa apa namanya service after sales ya, seperti itu dan lain-lain. Kemudian ketika negosiasi harga macet nih, ketika macet ya udah misalkan ketika harganya jadi apa maksudnya buntu nih tetap mau kayak gitu ya jangan sekedar
apa namanya bahas nominalnya aja gitu, karena semakin lama fokusnya pada nominal ya biasanya negosiasi akan makin emosional gitu, daripada mm, terus-menerus berdebat terkait harga. Ya udah lebih baik ubah aja arah pembicaraannya ke variabel lain yang tetap bernilai bagi kedua pihak. Gitu. Variabel yang bisa ditawarkan apa aja? Mungkin skema pembayarannya gitu. Misalkan mungkin apa namanya? Pola pembayarannya seperti apa? Mungkin DP-nya DP-nya di awal ya DP kan di awal ya. DP itu jadi lebih besar, kemudian pelunasannya mungkin dipercepat, mungkin dikasih cicilan bertahap dan lain-lain. Kemudian dari segi logistik mungkin biasanya barang diambil sendiri oleh pembeli, misalkan, oh mungkin pengiriman dilakukan bertahap, atau jadwal pengirimannya disesuaikan dengan kapasitas produksi, atau mungkin apa namanya optimasi biaya kirim tadi. Nah, kadang kan perubahan-perubahan kecil seperti ini bisa ngurangin biaya ya, tanpa harus mengubah harga utama gitu. Kemudian ada kita tawarkan layanan purna jual gitu. Nah, dalam industri furnitur, layanan setelah produk dikirim ya mungkin jadi akan akan menjadi nilai tambah yang penting gitu. Tadi service after sales-nya itu, gitu. Entah maintenance, entah support finishing dan lain-lain. Makanya dalam negosiasi ini fleksibilitas sering nilainya lebih tinggi dibandingkan sekadar potongan harga. Taktik keduanya, kalau misalnya terjadi deadlock ya, paket konsensi. Maksudnya apa? eh Misalkan gini, atau trade off ya. Trade off ini tuh seni bertukar nilai. Jadi dalam negosiasi kita kan gak hanya ngasih diskon aja ya, atau ngalah gitu aja, tapi mungkin kita juga harus punya timbal baliknya yang sepadan. Misalkan nih dalam praktik bisnis itu kan biasanya kita buat negosiasi berhasil tuh bukan cuma harga paling murah ya gitu, tapi juga karena penawarannya lebih fleksibel. Artinya ketika satu poin mentok, kita nggak terpaku pada poin itu aja, tapi kita mulai ke variabel lain. Yang pertama misalkan di sini ada salami slicing, namanya unik ya gitu. Karena ini dianalogikan seperti memotong salami sedikit demi sedikit atau sosis ya, sosis sedikit demi sedikit. Dalam teknik ini, konsensi itu diberikan secara bertahap, bukan sekaligus besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lawan bicara itu merasa mendapatkan banyak keuntungan, tapi kita tetap bisa mengontrol batas negosiasi. Contohnya, misal ada customer minta harga kitchen setnya diturunin dan itu besar penurunannya. Kalau misalkan kita langsung kasih potongan yang besar, kita kan pasti margin keuntungannya akan turun secara drastis ya. Makanya kita perlu kasih beberapa konsesi kecil seperti mungkin kita kasih diskon sedikit atau gratis ongkir atau bonus pemasangan dan lain-lain. Nah, secara psikologis customer pasti akan merasa mendapatkan banyak keuntungan gitu. Padahal perusahaan ya masih tetap menjaga profitnya gitu. Kemudian yang kedua conditional yes ya. Conditional yes ini salah satu teknik negosiasi yang sangat penting. Artinya apa? Artinya ketika mengatakan iya, tapi ada syarat tertentu nih, gitu. Jadi bukan menolak mentah-mentah, tapi juga nggak langsung ngalah. Tuh, contohnya misal di sini ya, kami bisa menurunkan harga ke harga tersebut. Nah, asalkan spesifikasi kainnya diubah jadi ke grade B, gitu. Artinya perusahaan tetap fleksibel gitu, tapi ada penyesuaian supaya keseimbangan bisnisnya tetap terjaga.
Jadi kalau tadi yang pertama ya nggak diberi semua sekaligus gitu, mungkin bertahap, entah ya itu diskonnya ya kita kasih diskon tapi nggak besar-besar banget, mungkin ada gratis ongkir dan layanan after sales. Kemudian kalau yang kedua tekniknya ya oke kita oke kan, tapi ya harus seperti ini gitu, jadi nggak cuma sekedar iya aja. Kemudian taktik yang ketiga, nah mungkin banyak orang yang ngira kalau negosiator tuh harus selalu menang cepat gitu. Negosiator yang hebat tuh harus selalu menang cepat. Padahal dalam praktik nyatanya negosiator profesional tuh justru harus tahu kapan harus lanjut bicara, kapan harus berhenti. Nah, di sini ada eh parkir masalah. Nah, maksudnya apa? Artinya adalah isu yang paling sulit, eh, isu yang paling sulit itu tidak dibahas terus-menerus sampai suasana makin tegang, tapi disimpan sementara, kemudian fokus ke poin-poin yang lebih mudah dan lebih mudah disepakati. Kenapa penting ya? Karena kalau dari awal semua energi habis untuk satu masalah besar, negosiasinya bisa jadi macet atau deadlock. Padahal mungkin sebenarnya masih banyak poin lain yang bisa disetujui. Gitu. Kemudian yang kedua ada cooling off period. Nah, ini sebenarnya sederhananya adalah memberikan jeda sebelum diskusi dilanjutkan. Karena kadang negosiasi itu gagal bukan karena solusinya nggak ada gitu, tapi karena emosi yang lagi tinggi-tingginya ini, yang lagi terlalu tinggi. Ketika misalkan saat lagi marah atau tersinggung, biasanya logika akan lebih turun gitu. Makanya kenapa kita perlu jeda sesaat. Nah, di slide ini ngejelasin terkait dalam negosiasi itu kan bukan cuma kita yang sedang membaca angka atau isi kontrak, tapi juga kita membaca pola perilaku lawan bicara kan. Nah, kadang lawan negosiasi itu bisa menggunakan manuver psikologis untuk mempengaruhi keputusan kita. Nah, penting untuk kita memahami bahwa kita jangan sampai mudah terbawa emosi atau mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Yang pertama ada teknik good cop ya atau bad cop. Nah, ini sebenarnya udah biasa ya. Jadi satu orang sikapnya keras, terus menekan, bahkan mungkin membuat suasana jadi tidak nyaman. Kemudian muncullah satu orang lagi yang kelihatannya ramah atau seolah-olah membantu kita. Nah, tujuannya adalah supaya kita ngerasa lebih aman dengan pihak yang baik dan akhirnya lebih mudah mengalah. Nah, dalam kondisi seperti ini, jangan fokus pada sikap orangnya, tapi kita harus fokus pada data dan juga tujuan negosiasi. Jadi, jangan karena ada yang terlihat lebih ramah, lalu kita langsung menurunkan standar keputusan gitu. Kemudian yang kedua ada the nibble ya. Ini sering terjadi ya ketika kesepakatan sebenarnya sudah hampir selesai, kemudian tiba-tiba muncul nih permintaan tambahan kecil gitu. Misalnya boleh sekalian gratis ongkir nggak gitu. Nah, bonus dikit ya gitu atau lain-lain lah gitu. Kelihatannya kan kecil ya gitu, tapi kalau misalkan terus kita iyain, kita turuti, ya bisa ngurangin keuntungan kita juga, atau bahkan bisa ngerusak batas negosiasi kita. Kan tadi ya, kita punya batas minimal karena takutnya batas minimal kita juga apa namanya tidak tercapai, jadinya kitanya yang rugi gitu. Nah, cara menyiasatinya gimana? Ya jangan marah gitu, tapi jawab aja dengan tenang gitu, dengan profesional. Misalnya harga tersebut udah masuk harga best deal gitu, udah penawaran terbaik yang bisa kami berikan. Kemudian ada fait accompli. eh Maksudnya apa? Ini adalah situasi ketika lawan negosiasi kita bertindak seolah
keputusannya sudah final, itu tanpa benar-benar memberikan ruang diskusi. Contohnya, mereka akan langsung mengirimkan draft kontrak dengan syarat sepihak dan berharap kita tinggal tanda tangan aja gitu. Banyak orang kan panik ya atau sungkan untuk mengoreksi gitu. Padahal kalau misalkan dalam negosiasi mengoreksi poin yang tidak sesuai itu wajar dan itu nggak apa-apa banget. Jadi jangan takut ngasih catatan, revisi, atau minta penyesuaian gitu. Intinya memahami manuver ini itu bukan untuk membalas manipulasi dengan manipulasi gitu, tapi supaya kita tetap tenang, kemudian juga objektif dan tidak kehilangan kendali dalam negosiasi. Kemudian, nah ini batasan kapan kita berhenti ya. Jadi the walkway point ini adalah kita tahu kapan kita harus berhenti dan memilih mundur. Tuh banyak orang menganggap kalau negosiasi yang berhasil itu harus selalu deal, harus selalu oke, jalan gitu. Padahal nggak selalu gitu. Yang pertama, yang pertama kita ketika lawan negosiasi itu mulai minta pemalsuan kualitas bahan atau manipulasi spesifik. Misalnya, kayu yang seharusnya grade A itu diminta ditulis grade-nya premium, padahal kualitasnya lebih rendah. Atau misalkan finishingnya sebenarnya standar, gitu, tapi diklaim jadi premium. Nah, secara bisnis mungkin kelihatannya menguntungkan ya sesaat, gitu. Tapi secara etika itu udah masuk fraud ya atau penipuan. Nah, dampaknya bisa panjang nanti, bisa reputasi perusahaan rusak. Kalau customer tahu bisa kecewa, bahkan mungkin bisa jadi kena masalah hukum. Gitu. Nah, di sini profesional yang berintegritas itu harus berani mengatakan tidak. Kemudian yang kedua, ketika harga sudah di bawah HPP, gitu. Ini juga sering terjadi di industri. Kadang supaya kita dapat proyeknya, kita terlalu memaksakan diri untuk menerima harga yang murah, gitu. Ya awalnya mungkin kelihatan seperti strategi supaya orderan tetap berjalan ya, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, justru itu akan membunuh usaha kita sendiri. Gitu. Perusahaannya jadi nggak sehat, kualitas produknya jadi menurun, karyawan juga bisa terdampak, bahkan mungkin usaha bisa kolaps. Tuh, jadi dalam negosiasi ya kita juga harus tahu batas rasional bisnis kita. Jangan sampai demi menang tender ya kita kehilangan keberlanjutan usaha kita. Tuh. Kemudian yang terakhir, adanya permintaan gratifikasi atau suap yang tidak resmi. Nah, ini salah satu ujian integritas yang paling besar ya, mungkin ya. Karena kan kadang ada pihak yang ngasih sinyal nih, proyeknya bisa lancar kalau ada uangnya gitu. Nah, secara etika profesi itu udah nggak benar. Gitu. Ketika kita mulai membiasakan praktik seperti itu, maka budaya kerja yang terbentuk akan menjadi tidak sehat. Jadi negosiasi ini bukan hanya soal mencapai kesepakatan gitu, tapi juga soal menjaga nilai, integritas, dan juga keberlanjutan bisnis kita. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait eh, bagaimana mensiasati negosiasi yang rumit atau deadlock. Nah, sekarang kita bahas terkait gimana negosiasi ketika melalui email gitu karena kan di dunia kerja sekarang terutama di era industri ini 4.0 ini banyak negosiasi justru dilakukan lewat email mulai dari negosiasi harga, revisi desain sampai pembahasan deadline proyek itu semuanya biasanya terjadi tanpa tatap muka atau melalui email. Nah, tantangannya adalah kita tidak bisa mengandalkan ekspresi wajah atau intonasi suara. Jadi cara memilih kata itu akan menjadi sangat penting gitu. Salah dikit aja akan terdengar terlalu kaku atau terlalu menekan atau malah mungkin
menimbulkan salah paham. Oke, kita masuk ke konsep negosiasi asinkron ya. Kalau sebelumnya kita bahas negosiasi tatap muka atau real time, maka negosiasi asinkron ini adalah negosiasi yang tidak terjadi secara langsung pada waktu yang sama. Contohnya apa? Yang melalui email atau chat WhatsApp atau platform lainnya lah secara online. Nah, di era digital sekarang, model negosiasi yang seperti ini mungkin sangat sering digunakan ya, terutama di perusahaan manufaktur atau furnitur gitu. Yang pertama, kelebihannya apa? Ini kan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Yang pertama, eh, negosiasi seperti ini akan memberikan waktu untuk kita riset data terlebih dahulu sebelum membalas. Gitu. Jadi kita kan nggak langsung balas, kita riset dulu nih. Kita balas gitu. Nah, ini salah satu keuntungan yang besar ya sebenarnya. Kalau negosiasi langsung kan kadang kita harus cepat ngerespon kan. Gitu. Dan bisa aja jadi gugup gitu. Nah, dalam negosiasi asinkron ini kita punya waktu untuk berpikir. Ya. Kemudian yang kedua, adanya rekam jejak atau audit trail tertulis gitu. Jadi semua komunikasi itu terdokumentasi gitu. Nah, ini penting banget dalam dunia industri. Karena kalau ada perubahan spesifikasi, perubahan harga, dan lain-lain, semuanya bisa ditelusuri dari chat gitu atau dari rekam jejak email seperti itu. Jadi nanti akan bisa mengurangi potensi konflik karena ada bukti tertulis. Kemudian yang ketiga apa? Nah, negosiasi secara asinkron ini akan mengurangi intimidasi fisik atau bahasa tubuh lawan. Nah, kadang dalam negosiasi langsung ada pihak yang lebih dominan secara gestur atau secara suara. Nah, orang kan bisa jadi gugup ya dan akhirnya mengambil keputusan yang kurang tepat. Lewat komunikasi asinkron ini tekanan itu jauh berkurang gitu. Kita bisa berpikir lebih tenang, kita bisa susun argumen dengan lebih objektif. Di samping kelebihan negosiasi secara asinkron tersebut, ada juga kekurangannya gitu. Kekurangannya yang pertama apa? Nah, eh, akan sangat rawan terjadi salah paham gitu. Karena kan dalam komunikasi teks kita nggak bisa dengar intonasi atau ekspresi wajah lawan bicara kita. Nah, kalimat yang sebenarnya netral itu bisa terdengar kasar atau dingin. Tuh. Kemudian yang kedua, sinyal nonverbal hampir hilang. Padahal dalam komunikasi manusia, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain, itu kan bisa punya pengaruh yang besar ya gitu. Banyak juga penelitian komunikasi mengatakan bahwa sebagian besar makna itu justru datang dari unsur nonverbal. Nah, dalam negosiasi asinkron ini, hal-hal seperti itu kan tidak terlihat. Akibatnya, kita akan lebih sulit membaca emosi, kemudian tingkat keseriusan, atau mungkin ketertarikan lawan negosiasi. Kemudian yang terakhir, prosesnya bisa jadi sangat lambat gitu. Karena kita kan nunggu balasan ya, nunggu balasan. Nah, negosiasi jadi bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu apalagi kalau misalkan masing-masing pihak sibuk atau beda zona waktu bahkan. Nah, dalam industri keterlambatan seperti ini bisa sangat berdampak nih pada produksi, pengiriman, bahkan mungkin kepuasan pelanggan. Nah, ini mungkin ada contoh email ya, contoh email yang baik artinya email bisnis itu sebenarnya punya struktur yang jelas dan nggak ditulis asal panjang ya gitu. Yang pertama ada subjek lainnya, jadi ini kan biasanya diremehin ya, padahal ini penting banget. Subjek yang kita tulis itu harus lengkap, harus spesifik dan profesional. Kenapa? Karena kan yang pertama dilihat itu kan bagian subjek ya, bagian subjek. Oh, sorry. Bagian subjek kan yang biasa kita lihat. Kemudian bagian yang kedua ada greeting and context. Nah, ini artinya pembuka dan konteks komunikasi.
Biasanya kita kan nggak langsung masuk ke angka atau tuntutan. Nah, di sini mulai aja dengan apresiasi atau pengantar positif. Misalnya, terima kasih atas diskusi kita kemarin dan lain-lain. Kalimat sederhana seperti ini penting ya karena dapat membangun suasana komunikasi yang lebih nyaman. Kemudian juga bisa menghargai lawan bicara. Terus setelah itu baru masuk ke konteks utama, misalnya tindak lanjut penawaran, kemudian revisi harga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, struktur data. Nah, ini penting karena ketika kita menyampaikan angka, harga, termin pembayaran, dan lain-lain, itu jangan ditulis dalam paragraf yang panjang, yang melelahkan untuk dibaca. Gitu. Jadi buat aja poin-poin supaya informasinya mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Kemudian yang terakhir adalah call to action. Banyak biasanya orang menutup email kan tanpa arah yang jelas gitu. Nah, akibatnya biasanya lawan bicara akan bingung sebenarnya setelah ini harus apa. Gitu. Maka email profesional itu harus selalu memiliki langkah lanjutan yang spesifik. Misalnya, mohon konfirmasinya sebelum hari Jumat tanggal sekian. Atau misalnya kami menunggu persetujuan agar proses produksi dapat segera dimulai dan lain-lain. Jadi komunikasinya agak berhenti menggantung, tapi ada arah tindakan berikutnya. Oh. Kemudian menjaga nada tone dalam tulisan. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi digital adalah kan menjaga tone atau nada tulisan. Kenapa? Karena kan dalam komunikasi tertulis tadi kita nggak bisa lihat ekspresi wajah, nggak tahu intonasi suara dan lain-lain. Akibatnya ya satu kalimat yang menurut kita biasa aja bisa diterima orang lain tuh sebagai kalimat yang kasar atau bahkan menantang. Nah, di dunia industri, khususnya dalam negosiasi bisnis, tone tulisan itu sangat menentukan hubungan kerja yang jangka panjang. Kadang eh, proyek tuh gagal bukan karena harga atau kualitas, tapi karena cara komunikasi yang membuat pihak lain merasa tidak dihargai. Contohnya, kita lihat di bagian sini ada yang hindari ya. Harga kami sudah pas, kami tidak bisa turun lagi. Silahkan konfirmasi kalau mau. Tuh, nah, kalau dibaca sekilas mungkin nggak ada kata yang kasar gitu, tapi kesan yang muncul kan cukup negatif ya gitu. Karena kalimat ini kedengarannya kayak nutup ruang diskusi, terus juga nggak empati, terus cenderung defensif gitu kan. Nah, lawan bicara kita bisa ngerasa seperti ditekan nih. Kalau mau ya ambil, kalau tidak ya sudah gitu seperti itu kan kesannya gitu. Nah, dalam negosiasi kesan seperti ini kan bahaya banget ya, tuh karena bisa merusak hubungan kerja. Tuh. Kemudian yang sebelahnya, gitu. Di sini kan nggak sekadar nulis tidak bisa turun harga, tapi kasih alasan yang logis dan profesional. Ada dasar perhitungan biaya material, ada orientasi menjaga kualitas, kemudian ada penghargaan terhadap ekspektasi klien gitu. Jadi lawan bicara akan tetap merasa dihargai walaupun permintaannya nggak tidak sepenuhnya dipenuhi gitu. Berdasarkan perhitungan biaya material terbaru, posisi harga terbaik kami berada di angka sekian agar standar kualitas konstruksi tetap terjaga sesuai ekspektasi Bapak atau Ibu. Nah, itu kan lebih enak ya dibacanya gitu. Kesan yang muncul juga akan lebih positif. Makanya kemampuan menjaga tone komunikasi itu akan sangat menentukan nih apakah konflik nanti akan membesar atau justru bisa diselesaikan dengan baik. Makanya biasanya dalam komunikasi bisnis ada prinsip hard on problem, soft on people. Artinya kita boleh tegas terhadap masalah, angka, atau aturan, tapi tetap menjaga sikap terhadap manusianya. Nah, ini terkait netiquette atau etika digital profesional, yaitu etika dalam komunikasi digital profesional. Gitu. Kadang kan orang ngerasa karena komunikasinya lewat layar,
eh, biasanya lebih santai gitu. Padahal justru komunikasi digital itu meninggalkan jejak permanen gitu. Apa yang kita tulis bisa disimpan, bisa diteruskan, bahkan menjadi bukti di kemudian hari. Tuh, makanya cara kita komunikasi secara digital mungkin akan sangat mempengaruhi citra profesional kita. Nah, yang pertama di sini ada no all caps, artinya hindari menulis menggunakan huruf kapital semua. Gitu, misalkan segera kirim file hari ini, caps lock semua. Nah, dalam etika komunikasi digital, tulisan full besar semua itu seringnya dianggap sebagai orang yang berteriak atau kesannya emosi, marah atau agresif. Padahal sebenarnya mungkin cuma pengen kasih penekanan aja gitu. Karena kalau ingin menekan sesuatu, mungkin bisa gunakan cara yang lebih profesional, misalkan di bold, di highlight, atau susunan kalimatnya jelas. Tuh. Kemudian yang kedua tentang attachment atau lampiran file. Ini kan mungkin kelihatannya sepele ya, tapi biasanya sering terjadi nih di dunia kerja. Karena banyak orang kirim file itu namanya cuma dokumen satu, gitu. Jadi nggak benar-benar dinamai dengan baik gitu. Bayangin aja kalau misalkan orang yang kita kirim itu terima puluhan file setiap harinya gitu. File dengan nama yang tidak jelas itu akan menyulitkan pencarian dan terlihat tidak profesional. Makanya biasakan memberikan nama file yang spesifik dan juga rapi. Kemudian eh, yang ketiga ada CC policy atau carbon copy. Ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak lain yang relevan. Gitu. Tapi masalahnya banyak orang yang terlalu mudah menggunakan reply all tanpa mempertimbangkan isi pesan. Misalnya, ada email internal yang sebenarnya eh, cuma perlu dibahas ke satu orang aja gitu, tapi malah dibales ke seluruh grup atau ke seluruh divisi. Nah, akibatnya inbox orang lain tuh akan penuh dengan informasi yang sebenarnya nggak relevan. Tuh. Parahnya lagi kalau misalkan emailnya mengandung informasi yang sensitif atau pembicaraan pribadi. Nah, kesalahan-kesalahan kecil seperti ini biasanya itu bisa memicu konflik profesional atau kebocoran informasi. Makanya sebenarnya prinsip etika digital profesional ini sederhana ya, yang sisi policy yang dimasukkan itu hanya pihak yang memang perlu tahu. Gitu. Karena ini menunjukkan kita menghargai privasi, efisiensi komunikasi, dan juga profesionalisme tim. Betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek keamanan legal dan audit trail. Biasanya kan juga banyak orang ngiranya komunikasi lewat telepon atau ngobrol langsung itu udah cukup ya. Padahal eh, kesepakatan lisan itu sangat rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Gitu. Biasanya orang akan lupa, salah ingat, atau bahkan menyangkal pernah mengatakan sesuatu. Karena itu ada prinsip penting, apa yang tidak tertulis sering dianggap tidak pernah terjadi. Gitu. Nah, di slide ini kita membahas tentang pentingnya mengubah konfirmasi lisan menjadi dokumentasi tertulis, terutama lewat email. Misalnya, kalian habis meeting sama klien di workshop atau itu kan secara langsung ya, atau bicaranya lewat telepon. Nah, dalam pembicaraan itu ada perubahan spesifikasi atau perubahan ukuran atau revisi harga dan lain-lain. Setelah pembicaraan selesai, jangan sampai berhenti di situ. Gitu. Sebaiknya kalian segera membuat email konfirmasi atau melalui WhatsApp. Gitu. Jadi ada bukti tertulisnya, nggak hanya secara lisan saja. Kemudian kalau misalkan nih suatu hari muncul konflik gitu, misalnya kliennya bilang saya nggak pernah minta warna itu gitu, atau saya nggak pernah minta revisi seperti itu gitu. Nah, kalian udah punya dokumentasi yang jelas nih yang bisa menunjukkan bahwa ini loh yang sudah kita diskusikan kemarin gitu, ini buktinya gitu. Nah, ini yang disebut audit trail atau jejak dokumentasi yang bisa ditelusuri kembali gitu.
Kemudian next, kapan harus berhenti kirim email gitu. Ketika proses negosiasi, kapan kita harus berhenti ngirim email? Nah, karena seringkali kan orang terlalu fokus ya pada membalas pesan gitu, sampai lupa nih tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah. Padahal email itu hanya alat komunikasi aja, bukan solusi untuk semua situasi. Nah, kapan kita harus berhenti kirim email? Kondisi yang pertama adalah ketika perdebatan mulai memutar-mutar tadi atau looping. Maksudnya gimana? Misalnya dua pihak sudah saling balas email panjang berkali-kali, tapi inti masalahnya nggak bergerak. Jawabannya berulang, argumennya muter di situ-situ aja. Nah, dan malah makin melebar gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya komunikasi tertulis itu mulai nggak efektif lagi. Itu kenapa? Karena eh, teks itu sering membuat orang lebih defensif. Fokusnya adalah membela kalimatnya, bukan mencari solusi. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika masalahnya sangat sensitif atau melibatkan emosi yang tinggi. Misalnya, ada komplain besar dari customer. Nah, atau misal keterlambatan proyek atau kesalahan produksi. Kalau masalah seperti ini dibahas terus lewat tulisan, resikonya akan terjadi salah paham yang lebih besar gitu. Karena kan mungkin ada tulisan akan bisa terbaca dingin, sinis, atau menyerang. Walaupun sebenarnya nggak ada niatan kayak gitu. Makanya komunikasi langsung mungkin akan lebih membantu karena kita bisa mendengar intonasi suara, juga kita bisa menunjukkan empati secara lebih manusiawi. Kemudian yang ketiga, ketika keputusan harus dibuat secara instan. Gitu. Email ini kan punya sifat yang asinkron ya, artinya kita menunggu balasan. Tapi dalam industri itu ada situasi yang kita tidak bisa menunggu lama. Misalnya ketika mesin produksi berhenti, jadwal pengiriman berubah mendadak, atau ada perubahan desain saat proses produksi. Kalau kondisi mendesak seperti itu, masih dibahas melalui email, proses kerjanya bisa terlambat dan kerugiannya akan membesar. Makanya komunikasi real time itu seperti telepon atau meeting itu akan jauh lebih tepat. Kemudian yang terakhir, ketika mulai terdeteksi nih adanya kesalahpahaman dalam nada tulisan, gitu. Misalnya lawan bicara kita mulai membalas dengan nada yang defensif, singkat atau terlihat tersinggung. Nah, kadang sebenarnya masalahnya bukan isi pesannya, tapi cara membacanya berbeda. Makanya kalau tanda seperti ini muncul, jangan terus memaksakan melalui komunikasi tertulis gitu, tapi coba ambil langkah mungkin lebih baik diskusinya lewat telepon gitu, agar tidak terjadi salah persepsi. Tuh, nah, itu menunjukkan kedewasaan komunikasi gitu. Tujuannya komunikasi profesional itu bukan cuma memenangkan pendapat tulisan gitu, tapi menyelesaikan masalah secara efektif. Kadang kan orang terlalu sibuk balas email panjang demi kelihatan bener gitu, sampai lupa hubungan kerja itu jadi rusak nantinya. Nah, eh setelah kita pelajari terkait siasat apa namanya negosiasi yang rumit, kemudian negosiasi melalui email, kita coba lihat gambaran besarnya gitu. Sebenarnya apa perbedaan fokus antara negosiasi rumit atau deadlock negotiation dengan negosiasi berbasis email? Kenapa ini penting? Karena dalam dunia kerja nanti kalian kan gak hanya menghadapi satu jenis negosiasi ya. Kadang kan kalian harus menghadapi situasi konflik yang buntu, kemudian penuh tekanan. Tetapi di saat lain kalian juga harus mampu nih bernegosiasi secara rapi lewat media digital atau email. Nah, kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu fokus utama. Ketika negosiasi rumit atau deadlock, fokus utamanya adalah bagaimana menambah variabel baru pada saat negosiasi. Maksudnya apa? Yaitu ketika dua pihak sudah sama-sama keras, nggak ada yang mau ngalah, ya kalau bahasannya satu hal yang sama terus, negosiasinya pasti akan macet di situ-situ aja. Misalnya satu pihak pengennya harga turun, tapi pihak lain nggak mau.
nggak mau nurunin harga. Nah, kalau fokusnya hanya harga doang, negosiasinya akan berhenti. Gitu. Makanya kita harus cari variabel lain, misalkan mungkin garansinya diperpanjang, ada service after sales, dan lain-lain. Tuh, artinya solusinya nggak selalu datang dari menangin satu poin aja nih, tapi mungkin kita bisa memperluas opsi yang bisa dinegosiasikan. Gitu. Sedangkan kalau dalam negosiasi email itu fokus utamanya berbeda. Yang paling penting justru struktur pesannya atau kejelasan diksinya atau pemilihan kata. Kenapa? Karena dalam komunikasi tertulis orang gak hanya bisa membaca ekspresi kan, gitu. Jadi kekuatan utama ada pada bagian kita menyusun pesannya. Apakah jelas? Apakah mudah dipahami? Apakah tidak menimbulkan salah tafsir gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi deadlock, fokusnya strategi solusi, tapi kalau negosiasi email, fokusnya adalah kualitas komunikasi tertulis. Gitu. Kemudian aspek kedua adalah prinsip etika. Nah, kalau dalam negosiasi yang rumit, prinsip utamanya adalah win-win dan no fraud ya. Artinya solusinya harus tetap memberi manfaat bagi kedua pihak dan nggak boleh melanggar integritas. Nah, kadang ketika negosiasi mulai buntu nih, godaan terbesarnya adalah manipulasi. Gimana caranya kita menyembunyikan data, atau gimana melebih-lebihkan kualitas, atau membuat janji yang sebenarnya nggak realistis gitu. Nah, profesional yang baik itu tetap menjaga etika walaupun berada dalam tekanan negosiasi. Sedangkan kalau dalam negosiasi email, prinsip etikanya adalah lebih menekankan transparansi dan rekam jejak komunikasi. Karena semuanya tertulis, maka komunikasi digital harus jelas, harus terbuka, dan terdokumentasi dengan baik. Jadi jangan ada informasi penting yang sengaja dibuat ambigu. Dan semua perubahan kesepakatan itu sebaiknya tercatat supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Tuh. Kemudian aspek yang terakhir adalah tujuan akhir. Kalau tadi dalam negosiasi deadlock, tujuan akhirnya adalah em, meretas kebuntuan atau artinya mencari variabel lain gitu agar negosiasinya tidak macet. Gitu. Karena kan kadang keberhasilan negosiasi itu bukan mendapatkan semua yang kita mau gitu, tapi gimana caranya kita berhasil membuka jalan keluar yang sebelumnya nggak terlihat gitu. Sedangkan kalau dalam negosiasi email, tujuan akhirnya lebih ke audit trail atau gimana caranya kita bisa menelusuri itu bukti-bukti negosiasi. Itu artinya komunikasinya harus terdokumentasi dengan jelas. Gitu. Nah, ini penting dalam dunia profesional karena komunikasi tertulis kan sering jadi dasar evaluasi kerja juga ya. Gitu. Atau audit perusahaan atau mungkin bahkan perlindungan hukum. Tuh, jadi kalau disimpulkan dari pembelajaran kita keseluruhan hari ini, ya negosiasi modern tuh bukan cuma soal kemampuan bicara gitu, tapi juga kemampuan berpikir strategis, kemudian menjaga etika, mengelola komunikasi digital, dan membangun dokumentasi profesional. Dia orang yang sukses di dunia kerja ya biasanya bukan orang yang paling kerja paling keras bukan orang yang paling keras berbicara gitu tapi yang paling mampu menjaga hubungan menyusun strategi dan komunikasi secara profesional dalam berbagai situasi. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada pertemuan 13 ini yang part satu ya. Nanti yang part 2 kita akan bahas di next pertemuan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.